Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Elis. Ya, halo Bu. Bagaimana kabarnya Bu Muti? Alhamdulillah baik Bu. Kalau saya sih baik ya Bu ya, tapi seperti biasa Bu, pasti ada aja masalah di kelas. Kebetulan saya mau ngobrol sama Bu Elis tentang permasalahan saya akhir-akhir ini. Ya, ya kali ini saya akan menjadi coach untuk Ibu Muti. Iya Bu. Ya Bu, kebetulan Eh, ini saya ada masalah ya Bu ya akhir-akhir ini dari siswa saya. ya, bagaimana Eh, masalahnya ya Bu? Bisa hmm, diceritakan kepada saya? iya Bu bisa. Saya teh sebenarnya sudah merasa semaksimal mungkin ya Bu ya untuk menyelesaikan masalah, tetapi saya masih ragu apakah langkah saya untuk menyelesaikan masalah itu sudah betul atau tidak. Jadi Ya, gini Bu, siswa saya itu kan jarang masuk sekolah, apalagi, 2 minggu ke belakang ketika ada acara-acara ya Bu ya, acara Maulid Nabi, apalagi sekarang sedang PTS. Nah, anak itu tidak masuk sekolah terus gitu, Bu. apakah Ibu sudah menanyakan masalahnya apa atau ada yang sudah Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Mhm. Saya sudah Bu, waktu pas kemarin ya sempat masuk 2 hari, saya sudah tanya gitu ya, saya sudah melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Kebetulan anak tersebut namanya Alfatan. Nah, Ya. ketika saya tanya, ya anak tersebut, eee, setelah dilakukan segitiga restitusi itu tuh Bu, sempat rajin ke sekolah, tetapi ya setelah 3 hari kemudian dia tidak ada lagi gitu Bu. Oh, iya seperti itu. Boleh saya tahu hasil dari segitiga restitusi yang telah Ibu lakukan, apa yang mendasari siswa tersebut sampai jarang masuk ke sekolah? Hmm. Waktu saya melakukan segitiga restitusi, sebenarnya kalau, yang saya dengar itu dia tuh belum memiliki alasan yang kuat ya, Bu, ya, misalnya sakit ataupun seperti apa gitu. Saya cuma tahu bahwa dia itu suka dibawa orang tuanya ke rumah neneknya yang agak jauh dari sekolah, makanya mungkin tidak bisa bolak-balik gitu ya. Nah, terus saya juga dapat info, kebetulan juga ada yang rumahnya dekat, tetapi, yang rumahnya dekat itu juga sama ya, Bu, ya, tidak ada orang tua, jadi susah komunikasi. Nah, kalau kata temannya itu, memang di rumahnya itu sepi, Bu, ketika si anak itu tidak masuk, ya keluarganya juga tidak ada gitu, Jadi Bu, di tidak ada rumah yang gitu. memperhatikan ya, Bu. Ya, betul. Eee, Kira-kira Ibu sudah berapa kali melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut? Mhm. Karena kemarin kan yang saya bilang ya, Bu, ya, masih sibuk, mempersiapkan Maulid Nabi dan juga anaknya keburu tidak masuk, jadi ya saya baru melaksanakannya 1 kali aja, Bu. Mhm. Kira-kira apa yang Ibu inginkan sekarang? Kalau saya masih Bu, ya inginnya anak itu sadar ya, Bu, ya, sadar dan anak itu tuh rajin seperti, anak yang lainnya, apalagi kan sekarang ya, Bu, ya, saya bingung nilainya bagaimana gitu ya, udah UTS tapi kok belum masuk, nilai ulangan hariannya juga sama ya, Bu, ya, dan Ya, pengennya mah sih utamanya anak itu sadar gitu ya, bahwa sekolah itu penting bagi masa ya, depannya gitu, Bu. betul. Baik Bu, kira-kira setelah melakukan segitiga restitusi dan sejauh yang Ibu kenal dengan siswa Ibu, langkah penting apa yang akan Ibu laksanakan? Hmm. Jujur aja ya, Bu, ya, karena ketika datang pun tidak ada orang tua, dari informasi ya, Bu, udah makan rumahnya jauh, saya kan belum melibatkan orang tua. Ya, Kalau misalnya saya sudah berhasil menemui orang tua tersebut, otomatis ya saya akan sama ya, Bu, ya, akan melakukan pendekatan, melakukan segitiga restitusi juga, dengan orang tuanya. Apalagi kan, memang kita sangat butuh berkolaborasi ya, Bu, dengan ya, orang tuanya. Saya tidak tahu betul. masalah di rumah itu seperti apa, otomatis saya akan menganalisis mengapa bisa terjadi seperti itu ya, Bu, Iya, kenapa anak itu betul. dibawa ke rumah neneknya, sedangkan kan kewajiban dia itu sebagai pelajar itu harusnya belajar gitu ya, Bu, ya, Seperti seperti itu. pelajaran. Mhm.
Ya, itu ide yang bagus ya, Bu. Saya setuju. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Kalau inginnya mah Bu, secepatnya gitu. Kebetulan kan saya juga sudah koordinasi dengan guru yang lain ya Bu, guru kelas 1 ya Bu ya. Karena kan adiknya juga, adik Al-Fatan ini ada di kelas 1. Nah, jadi saya, ingin secepatnya gitu Bu, dengan guru kelas 1, mengatasi permasalahan ini. Karena kan, bukan hanya Al-Fatan saja, tetapi juga yang adiknya juga Oh, di kelas 1 gitu adiknya ya Bu juga ya. sama seperti Al-Fatan ya, Bu, jarang masuk Iya, sama. sekolah. Mhm. Kalau misalnya ternyata, dari gurunya juga buntu ya, Bu, ya, tidak ada informasi, ya saya dan guru kelas 1 otomatis harus cepat-cepat menangani masalah ini dan bertemu dengan orang tuanya. Mudah-mudahan betul ya, Bu, ya, langkah saya? Ya, itu menurut saya juga ide yang bagus. Jadi kita itu untuk mengatasi anak tersebut, intinya harus ada kolaborasi dengan orang tuanya ya, Bu. Iya, Nah, betul. selanjutnya siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam masalah tersebut? Mhm. Yang pertama, ketika nanti saya akan mengunjungi orang tua, tentunya saya perlu izin ya Bu dari Bapak Kepala Sekolah, terus menjelaskan bagaimana permasalahannya. Kemudian tadi kan kebetulan adiknya itu ada di kelas 1, jadi saya akan meminta tolong dengan rekan sejawat, agar kita bareng-bareng ya Bu ya, Iya, bagaimana ini iya masalah betul. keluarga ini bisa teratasi, anaknya apakah anak tersebut memang ingin tinggal dengan neneknya, berarti kan harus sekolah di sana ya, Bu, ya? Apakah Iya, mau berlanjut di sini gitu, Bu. Jadi, eee, berarti yang pertama kepala sekolah, yang kedua rekan sejawat saya yaitu di iya, kelas 1 ya, Bu, ya, dan mungkin bantuan dengan guru-guru yang lain yang memang, orang di situ ya, Bu, ya, iya, warga di iya situ betul. juga gitu, Bu. Iya, betul, Bu. Nah, Mhm. hal ini sangat penting sekali. Nah, mari kita bersama-sama libatkan orang tua untuk melakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena, kita itu sebagai guru ya, Bu, kalau Mhm. tidak ada kolaborasi dengan orang tua, kita itu tidak dapat memecahkan masalah yang ada di siswa kita, apalagi kasusnya seperti ini. Iya. Iya betul, Bu. Saya juga sebenarnya pengen banget ya, Bu, siswa itu cepat sadarnya ya, apalagi, eee, tentunya orang tua ya, Bu, ya, karena kan siswa Betul, mah istilahnya masih kecil ya, Bu, ya, jadi, ikut sama orang tua. Nah, ini mungkin, orang tuanya yang harus segera diedukasi gitu ya, bahwa, iya. sekolah itu kan memiliki aturan ya, Bu, ya, tidak Iya, bisa betul. hanya 2 hari sekolah gitu. Iya. Mhm, Jadi mudah-mudahan kalau pada bahasa Sundanya mah kalau bahasa Jawanya mah tidak seenak edewe ya, Bu. iya betul, Bu, mhm. Mhm. Saya juga Iya, bingung ini Bu nilainya. iya, 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 kasihan juga, mhm. siap, Bu. Semoga segitiga restitusinya berhasil ya, Bu. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, Iya eee, mudah-mudahan Ibu terima kasih atas waktunya Bu, sudah mendengarkan saya dan saya jadi tahu bahwa langkah saya sudah benar ya Bu ya, iya, mudah-mudahan iya. bisa iya. Mudah-mudahan bisa berhasil dan mudah-mudahan anak tersebut menjadi sadar akan kewajibannya sebagai peserta didik ya, Bu. Iya amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu doanya, terima kasih juga waktunya. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elis. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Elis, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat siang juga Bu Muti. Alhamdulillah hari ini baik-baik saja. Iya Walaupun tetap ya kalau di sekolah pasti ada sesuatunya, ada iya yang menyenangkan ataupun ada yang menyedihkan ya, Bu. iya betul. Tapi tadi Ibu Elis kan nelpon, katanya ada yang mengganggu hati Ibu. Tah, Ya, betul apakah sekali, Bu Bu. Elis ingin berbagi cerita dengan saya? Ya, Bu, kebetulan ya di kelas saya itu kan masih ada siswa yang belum bisa membaca, apalagi kan sekarang kelas 5 itu mau menghadapi ANBK. Jadi saya itu, bisa dikatakan gimana ya cara mengatasinya,
Oh, ya. Anak tersebut supaya dalam menghadapi ANBK tersebut, anak tersebut paling tidak bisa menyambungkan suku kata menjadi kata saja seperti itu, Bu. Karena kan dia itu merupakan peserta utuhnya, bukan cadangannya. Ya. Ya, seperti itu, Bu. Ya, ya terbayang ya Bu sama saya kalau kelas 5 gitu ya, yang harusnya memang materinya sudah meningkat, tapi ini Ya, malah masih di belajar baca ya Bu ya permasalahannya. Jadi fokus pembicaraan kita hari ini yaitu siswa ya Bu ya, siswa kelas 5 yang belum bisa membaca, sedangkan mau menghadapi ANBK. Betul ya Bu ya? iya, iya, betul, Mhm. Bu. Kemudian dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Elis inginkan terhadap siswa ini? Ya, saya menginginkan anak tersebut paling tidak bisa membaca dari suku kata menjadi kata ya, Bu. Saya itu sudah berusaha ya di kelas kalau lagi belajar itu siswa yang lain saya terangkan dulu, kemudian kasih tugas terlebih dahulu. Nah, baru saya fokus terhadap anak tersebut. Nah, saya juga tidak membimbing anak tersebut tidak di ruangan yang lain, masih tetap di sana di kelas saya dengan di pojok baca ya Bu, supaya maksud saya itu jadi anak yang banyak terperhatikan, kemudian anak yang satu ini juga terperhatikan oleh saya supaya cepat bisa membaca. Ya, berarti sudah ada langkah-langkah ya dari Ibu Elis agar siswa tersebut minimal bisa membaca suku kata tadi ya Bu ya? Dari suku kata menjadi kata ya Bu. Ya, luar biasa Bu, saya Ya, sangat setuju dengan langkah Bu Elis, apalagi kan Bu Elis sudah menyediakan waktu dan tenaga yang lebih ya Bu ya, belum lagi ya, siswa-siswa yang biasa yang ya Bu ya. lainnya iya, betul Betul, Bu. saya sangat setuju dengan apa langkah-langkah yang sudah Bu Elis terapkan. Kemudian tadi udah ada upaya-upaya Bu ya tentang pojok Ya, baca dan lain sebagainya. Dari upaya tersebut yang Ibu lakukan jika dilihat nih Bu dari angka skala 1 sampai 10, di mana Ibu pencapaian Ibu sekarang? kalau menurut saya ini baru di angka 5 Bu. Kalau misalnya target Ibu kira-kira mau angka berapa Bu? Angka maksimal paling saya angka 8 aja Bu. Ya. Angka 8 ya Bu ya, yang Ya, agar Aldi itu bisa sesuai dengan tujuan yang Ibu inginkan. iya, Kalau iya menurut betul. pengalaman Ibu Elis, anak-anak itu senang diajak belajar seperti apa Ibu? Agar lebih rileks gitu ya Bu ya, agar lebih semangat dan Iya, lebih fokus terutama untuk Aldi ya Bu ya tadi? iya, iya. Saya sering mengajak Adit itu belajar dengan menggunakan HP ya Bu. Dengan Mhm, cara saya menyebutkan huruf-huruf. Nah, huruf-huruf yang saya sebutkan, kemudian dia dapat mengulang membacanya. Contohnya coba tulis di HP, iya. bisa di WA ataupun di chat apa ya Bu. Tulis contohnya saya namanya saja A, D ditulisnya. Nanti kalau sudah selesai sampai Adit, saya suruh baca lagi seperti itu, Bu. Kemudian disuruh cari permainan di sana seperti itu. Mhm. Di HP dia itu agak merasa senang. Kemudian bisa dengan itu tempelan huruf-huruf yang Oh iya. ditempel-tempel seperti di kelas 1 itu ya, Bu. Yang Mhm. warna-warni itu. Oh Saya iya iya. suka gunakan itu. Nah, itu lumayan bisa membantu dia untuk semangat belajar membacanya. Mhm. Iya betul, Bu. Saya setuju sekali ya, Bu, ya. Apalagi kan sekarang anak-anak itu memang sangat suka dengan HP ya, Bu, ya. Ya, Jadi kita sebagai guru juga harus bisa masuk ke dunia anak. Tadi Ibu sudah sangat bagus ya mencari, solusi yang bisa menarik perhatian Aldi agar minimal dia tuh terus-terusan membaca dengan suku kata ya, Bu, ya, iya, meskipun iya. medianya bisa dengan HP ataupun tadi dengan tempelan yang biasa di kelas Gunakan di 1 kelas sudah 1 menjadi ya, yang biasa. warna-warni itu ya, Bu. Berarti artinya sudah difasilitasi dengan lengkap ya, Bu, ya, di sekolah gitu, Bu? Ya, alhamdulillah kalau yang ada saya gunakan. Mhm.
Ya. Kemudian dari pembelajaran yang tadi Ibu terapkan, ada tidak peningkatan dalam belajar anak? Alhamdulillah sekarang agak ada peningkatan ya Bu. Kan pertama kali saya masuk di kelas 5 itu dia sama sekali belum bisa baca, cuma Oh, bisa iya. mengenal huruf, itu juga kadang masih lupa ya Bu. Nah Mhm. sekarang baru 2 bulan saya sudah bisa suku kata. Kemudian Alhamdulillah. sekarang mau menginjak ke kata. Karena kan target saya di ANBK dia paling tidak bisa membaca satu kata Ibu. Iya. Mhm. Karena kan di ANBK itu ada numerasi, ada Betul. literasinya seperti Mhm. itu. Ya. Kemudian Bu, tadi saya penasaran juga ya Bu ya, ada nggak masalah lain, kenapa sih anak tersebut sulit membaca? Tapi kan meskipun tadi Ibu sudah dikatakan ya bahwa ada perubahan ya Bu ya, Iya. kira-kira ada tidak masalah lain yang membuat Aldi itu susah sekali membaca? Ya, setelah saya melakukan segitiga restitusi terhadap Dika, nah ternyata Dika itu tinggal bersama neneknya. Hmm. Kemudian dia itu tidak ada ibunya atau orang tuanya karena orang tuanya itu menjadi TKI di luar negeri. Jadi dia itu kalau bisa dikatakan oleh saya kurang kasih sayang dari orang tuanya karena Hmm. hanya tinggal bersama neneknya yang sudah tua. Jadi tidak ada yang memperhatikan untuk belajarnya di rumah, Bu. Kecuali di sekolah. Di sekolah juga itu kalau kita tidak fokus memperhatikan dia, ya dia tidak belajar dengan fokus seperti itu. Ya Bu, seperti masalah pada umumnya ya Bu ya, jadi kurang perhatian begitu ya Iya, Bu ya? betul. Apalagi tadi Ibu bilang kan tinggalnya sama nenek yang sudah renta Tua, ya Bu ya? iya. Sudah tua. Kemudian setelah Ibu tahu latar belakang, Adit seperti apa, yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua, bagaimana cara Ibu untuk menindaklanjuti masalah ini Bu? Nah, sebisa mungkin saya di sekolah itu harus bisa menjadi orang tua untuk Dika. Karena kan kita sebagai guru hanya bisa di sekolah melakukan tindakan kita sebagai orang tua ya Bu. Kalau di rumah kan Iya. tidak mungkin ya. Jadi saya sebisa mungkin menjadi orang tua siswa si Dika itu di sekolah dengan baik, jadi lebih dekat dengan Dika, lebih banyak ngobrol dengan Dika, jadi supaya Dikanya itu lebih nyaman bersama saya, seperti itu, Bu. Kemudian juga saya juga titip ke teman-temannya yang dekat dengan rumahnya, supaya bisa membantu Dika dalam belajar di lingkungan rumahnya, seperti itu. Wah, betul sekali Ibu, Ibu Elis sudah bisa apa, menyediakan cara-cara yang baik ya untuk treatment kepada Dika, tadi Dika ya Bu ya namanya? Iya iya. Apalagi dengan melibatkan teman-temannya juga sudah sangat baik. Semoga masalah Ibu Elis dapat, cepat terselesaikan dan tujuan Bu Elis juga dapat Amin amin. tercapai ya. Jadi Iya, amin ya, fokusnya Bu. yaitu ya, Aldi itu bisa minimal saja suku kata agar bisa menghadapi UNBK. Apa Iya iya, yang betul. kira-kira Ibu Elis dapatkan dari obrolan kita ini? Saya bisa mendapatkan solusi lain dari Ibu Muti, alhamdulillah ya, menjadi pencerahan untuk saya. Mudah-mudahan Dika menjadi anak yang baik, rajin belajar, Amin. dan belajarnya juga lebih fokus dan lebih rileks seperti itu, Bu. Lebih bersemangat Amin ya rabbal lagi. alamin. Ya, sama-sama Ibu, kita akan membicarakan masalah ini lagi setelah Ibu Elis mengobrol dengan anak-anak ya Bu ya, terutama kepada Dika dan rekan guru yang di sekolah. Semoga Ibu sukses selalu, sudah sangat baik Amin. langkah-langkah Ya, Ibu, terima kasih, Bu. mudah-mudahan bisa tercapai ya Bu. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Elis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.